Satu-satunya cara untuk memastikannya adalah membuka topeng itu dan melihat wajah di balik topeng itu. Dengan sekejap tubuh Chun Ye-won memudar dan muncul kembali di hadapan orang berambut merah itu. Orang biasa tidak akan dapat menyadari pergerakan Chun Ye-won itu. Tapi orang berambut merah ini menyadari pergerakan Chun Ye-won. Seluruh tubuhnya langsung berkobar dengan api ketika Chun Ye-won mendekatinya. Chun Ye-won bermaksud untuk segera meraih topeng yang dikenakannya. Menyadari hal itu, orang berambut merah itu terkejut dan mundur untuk menghindarinya. Dia teringat akan perintah dari Chun Wo-kyung. Jangan pernah melepas topeng ini. Selain itu, Chun Wo-kyung yang sedang berkonsentrasi pada energi yang mengalir di tubuhnya juga berteriak. Jangan sampai dia berhasil mengambil topengmu. Orang berambut merah itu terus menghindari kejaran Chun Ye-won. Chun Ye-won terus mengikutinya. Orang itu mati-matian mencoba melarikan diri, tetapi hal yang sama terus terjadi berulang-ulang kali. Orang berambut merah itu cukup gesit. Tunjukkan wajahmu. Chun Ye-won terus mencoba memotong topeng yang dikenakannya. Chun Ye-won terkejut. Tiba-tiba, orang itu menyilangkan tangannya di dadanya dan berputar seperti gangsing. Tornado api tercipta dari putaran tubuhnya. Chun Ye-won tidak menduga bahwa dia menggunakan api untuk melarikan diri darinya. Angin puyuh yang terbuat dari api membubung tinggi di gua tempat mereka berada. Angin puyuh api yang berkobar terus berkobar semakin kuat. Chun Wo-kyung segera bangkit dari tempat duduknya dan mundur karena dia takut api akan mengenainya. Dia berpikir jika dia terus duduk di sana, api mungkin akan membakarnya. Seluruh gua hancur dan runtuh. Bongkahan es runtuh di mana-mana. Tornado api itu cukup kuat untuk meruntuhkan seluruh gua dan mengubur semua orang yang berada di dalam gua. Tidak, jika ini diteruskan, aku pasti akan mati terkubur di sini. Chun Wo-kyung merasa tidak punya waktu untuk mengontrol energi darah kilin yang mengalir di seluruh tubuhnya. Chun Wo-kyung tidak ingin mati di sana. Dia mencoba melarikan diri keluar dari gua. Aku harus pergi. Aku harus cepat pergi dari sini. Fenomena aneh terjadi lagi saat dia mencoba melarikan diri. Dia merasakan hawa dingin yang menembus tulang. Tornado api perlahan membeku, menciptakan uap dan tetesan air di mana-mana. Saat Chun Wo-kyung menoleh ke belakang, seseorang terlempar ke arah Chun Wo-kyung. Tanah di sana hancur saat orang itu terpental-pental. Setelah berguling-guling di tanah beberapa kali, orang itu berhenti. Itu adalah orang berambut merah. Chun Wo-kyung segera memeriksa apakah topengnya masih terpasang di wajahnya. Untungnya, topengnya masih terpasang di wajahnya. Hanya ada beberapa retakan. Juga warnanya berubah gosong karena kobaran api. Bahkan monster seperti ini
tidak sanggup menghadapinya. Chun Wokyung menyadari bahwa bawahannya ini bukanlah tandingan Chunma, orang berambut merah yang Chun Wokyung anggap mengerikan dan dia anggap monster. Bahkan dibuat terhuyung-huyung dengan nafas terengah-engah. Itu sudah cukup untuk membuktikan bagi siapapun yang melihatnya bahwa orang ini sedang ketakutan terhadap Chunma. Kami tidak punya peluang untuk menang. Aku harus segera pergi dari sini. Chun Wokyung terus memegangi perutnya yang sedang kepanasan karena darah Flame Kirin yang berada di dalamnya. Jika dia ceroboh dalam gerakan dan kontrol energinya, Flame Ki mungkin akan membakar seluruh tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, maka keduanya akan mati bersama. Chun Wokyung menatap wajah bawahannya. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi sekarang. Jika dia kabur dari sini, dia merasa sangat disayangkan karena akan kehilangan bawahan kuat seperti orang berambut merah ini. Tapi tidak ada cara lain untuk keluar dari sini hidup-hidup. Chun Wokyung menetapkan keputusan itu, lalu memerintahkan bawahannya ini. Bawahanku, cepat bunuh dia. Dia memerintahkan bawahannya melakukan itu agar dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, terasa aneh. Bawahannya itu hanya diam saja, tidak menanggapi perintahnya. Hei, kenapa kau hanya diam? Cepat, bunuh dia. Orang berambut merah itu berbalik badan. Tadinya Chun Wokyung tidak menyadarinya karena dia hanya melihatnya dari belakang. Tapi ketika orang ini berbalik badan, dia melihat topengnya telah robek dan wajahnya terlihat berlumuran darah. Saat ini Chun Wokyung hanya membutuhkan orang ini untuk mengulur waktu agar dia dapat melarikan diri. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa topengnya rusak. Tapi kau harus membunuhnya. Cepat. Tapi tidak Chun Wokyung duga. Bawahannya malah mencekik leher Chun Wokyung. Apa yang kau lakukan? Mengapa kau mencekikku? Coba katakan sekali lagi. Siapa yang harus aku bunuh? Dan siapa yang kau panggil sebagai bawahanmu? Wajah Chun Wokyung pucat karena mendengar suara dari orang ini. Suara orang ini terdengar tegas, tidak cadel lagi, dan tidak terdengar seperti suara anak kecil lagi. Chun Wokyung panik menyadari kemungkinan yang sedang terjadi. Tidak mungkin. Apakah ingatannya telah kembali normal? Saat Chun Wokyung gugup, orang berambut merah itu menatap matanya yang tajam dan berkata lagi, Aku adalah Heobong, tangan kanan Lord Chun Yewon, Chunma dari Ordo Iblis Langit yang Agung. Bagaimana mungkin ingatannya pulih secepat ini? Dokter Syaraf mengatakan bahwa akan memakan waktu 1 bulan penuh agar otaknya dapat kembali normal. Tapi itu hanyalah prediksi dokter. Ketika Heobong dan Chun Yewon sedang terperangkap dalam tornado api yang ganas itu, untuk menaklukkan Heobong yang brutal membabi buta, Chun Yewon memukul kepalanya. Itu adalah awal penyebabnya. Saat kepalanya terluka, Flame Ki dan darah api kilin mulai menyembuhkannya. Chun Yewon memukul kepala Heobong sampai otak-otaknya pecah. Karena Chun Yewon tahu darah Flame Kilin yang ada di tubuhnya akan segera meregenerasi sel-sel otak yang hancur. Tapi Chun Wokyung tidak mengetahui hal itu. Dia hanya terkejut mengapa Heobong ingatannya pulih dengan cepat. Chun Wokyung merasakan cengkeraman pada lehernya.
menjadi lebih kuat. Heobong yang telah mengatakan siapa sebenarnya dia tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ketika ingatannya kembali, dia ingat semua yang telah Chien Wokyung lakukan padanya. Beraninya kau berpura-pura menjadi dirinya. Heobong merasa orang ini tidak bisa dimaafkan lagi. Bagi Heobong, hanya ada satu Chunma. Aku tidak bisa bernafas. Dalam keadaan organ dalamnya sedang terbakar oleh darah Flame Killing, Heobong sedang mencekiknya hingga dia tidak mampu bernafas. Bagai jatuh ketiban tangga kena tai kebo. Heobong lalu meraih tangan Chien Wokyung. Heobong mematahkan pergelangan tangannya tanpa peringatan. Tulang tangannya yang terpelintir dalam bentuk yang aneh. Dalam rasa sakit yang teramat sangat, wajah Chien Wokyung menjadi merah karena dicekik lehernya. Heobong masih belum menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Beraninya bajingan busuk sepertimu menginginkan gelar Chunma dan warisan Chunma. Tangan Heobong yang mencekik leher Chien Wokyung mengobarkan api. Saat Heobong benar-benar terbakar dalam amarah, dia mendengar seseorang memanggilnya. Heobong. Heobong terkejut saat dia menoleh dan menyadari siapa yang memanggilnya. Heobong tidak mampu menahan perasaan haru. Dengan air mata yang mengalir dari matanya, dia membuang tubuh Chien Wokyung dan bergegas ke arah Chun Ye-won. Lord! Mendengar rengekan Heobong, Chun Ye-won terharu. Selama datang ke zaman ini, dia tidak pernah merasakan perasaan haru seperti ini. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu Heobong di zaman ini. Tuanku, Letnan pertama dan abadimu, Heobong menyapa Anda. Heobong tidak mampu menahan air matanya untuk mengalir. Apa yang dirasakan Heobong saat ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Heobong, senang melihatmu ada di sini. Senang aku dapat melihatmu lagi. Chun Ye-won terharu akan kesetiaan Heobong yang tak lekang oleh waktu. Tuan. Mendengar kata-kata Chun Ye-won yang menyentuh, Heobong menangis sekali lagi. Meskipun penampilan Heobong sekarang seperti seorang lelaki berusia 30-an, sepertinya karakter Heobong masih belum berubah. Heobong tetaplah Heobong.